Bang, gimana sih cara pomahin merpati pos dewasa? Oke, saya akan bagikan tipsnya. Saya ambil dulu nih merpati posnya nih. Ini kebetulan lagi bertelur. Jadi saya beli merpati pos itu enggak dari pijikan ya, sudah dewasa seperti ini. Nah, memang merpati pos itu kebanyakan susah untuk bisa tahu kandang. Tetapi saya punya trik dan rahasianya nih agar merpati kalian itu bisa poma atau tahu kandang walaupun merpati pos kalian ini sudah besar seperti ini tuh, udah dewasa. Saya mau simpan sini dulu. Ini lagi bertelur, teman-teman. Nah, ini awal muasal merpati pos saya ini, yang putih nih. Saya jodohin dengan yang itu tuh. Nah, ini ada di sini nih, tuh. Merpatinya warnanya coklat ya, saya ganti. Tadinya rencananya mau diternak antara merpati pos silangan merpati balap. Namun kelihatannya itu tidak enak dipandang atau kurang enak lah. Nah, itu udah saya giringin, udah saya latih juga terbang-terbangin. Ternyata terbangnya lucu, teman-teman. Jadi saya batalkan untuk menyilangkan merpati pos dengan merpati balap. Nah, kembali lagi, gimana sih caranya agar merpati pos kita ini yang kita beli sudah dewasa itu bisa tidak poma? Jawabannya tentu bisa, teman-teman. Saya banyak sekali beli merpati pos dewasa. Cuman beberapa bulan kemudian itu merpatinya mengalami sakit dan banyak yang mati. Kayak si Bintang, itu merpati pos saya warnanya coklat gambir, itu udah nggak ada, udah mati. Itu udah terbang 6 km, teman-teman. Lumayan jauh itu, udah saya latih, udah saya terbangkan, dan alhamdulillah pulang ke kandang sini. Walaupun itu saya beli sudah dalam keadaan dewasa, bahkan sudah tahu rumah di pemilik pertamanya. Nah, ini pun sama, teman-teman. Nah, ini saya beli satuan. Yang betina udah lama nih. Dulu betina saya silangkan dengan merpati kolong tinggian. Nah, itu udah saya pomain itu dalam waktu 1 mingguan. Nggak nyampe 1 minggu baru beli, itu sudah poma. Ternyata dari situ saya bisa menilai gimana merpati pos ini bisa balik lagi ke kandang kita atau bisa poma, yaitu dengan catatan kita harus benar-benar menyayangi dan merawatnya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ini juga tidak disengaja, namun saya terapkan ke merpati pos yang lain dan alhamdulillah semuanya itu berhasil poma dan tahu kandang sini. Nah, ini pun nih yang putih ini, merpati pos yang putih ini sudah jarak 2 km, teman-teman. Nah, bayangkan saya beli itu udah usia dewasa seperti ini. Saya tidak membeli usia pijikan, melainkan udah seperti ini nih. Saya giringkan dulu dengan saya silangkan dengan betinaan balap, terus sudah giring. Nah, baru saya pomahin. Nah, terus gimana sih langkahnya agar merpati kita itu bisa poma? Nah, yang pertama, usahakan merpati pos kalian itu jinak dulu, teman-teman. Jadi kebanyakan merpati pos itu kebanyakan liar. Nah, untuk menjinakannya itu gimana? Menjinakannya itu kita mandikan setiap hari di pagi hari, teman-teman, ketika ada cahaya matahari. Nah, itu kita mandikan. Nih, kayak merpati saya ini kan ini baru nih, tapi sekarang udah poma, udah 2 km, teman-teman. Ini saya terbangkan nih. Alhamdulillah pulang. Sekarang posisi lagi mengerami telur. Kalau yang ini udah cukup lumayan lama, saya beli juga dewasa. Ini juga sudah poma. Nah, ini sudah poma. Nah, caranya kalian itu beri kandang senyaman mungkin. Kayak tadi di sana, ini kan beri kandang, usahakan paling atas, jangan di bawah. Nah, usahakan bisa melihat lingkungan di sekitar kandang. Jadi paling atas itu bisa memantau sekitar sini. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian jangan buru-buru dilepaskan dulu atau mencobanya. Yang pertama mandikan, terus yang kedua kalian tempatkan merpatinya itu di kandang paling tinggi, teman-teman. Jadi biar bisa melihat lingkungan di sekitar. Nah, setelah itu, ini kan kandangnya di sana. Nah, kalian sering-sering lakukan seperti ini. Ini yang ketiga nih. Nah, jadi seperti ini. Ah, biarkan seperti ini nih merpatinya.
Nah, itu dilakukan setiap hari. Nah, usahakan juga kalian kadang beri makan di kandang. Nah, kadang beri makan di sini nih. Nah, kalau saya itu kadang saya beri makan di sini. Kita taburin saja jagung di sini. Nah, biarkan ini seharian pun nggak apa-apa, teman-teman. Jadi dari pagi nih, setelah dijemur ya. Kalau dijemur bisa di luar tempat. Biasanya kan di area yang terbuka. Usahakan jangan jauh dari kandang. Usahakan juga bisa si merpati ini bisa melihat kandangnya. Usahakan. Jadi ini juga bisa melihat kandang ke situ. Ketika dikeluarkan pun bisa. Jadi stepnya itu kalian lakukan seperti ini. Setiap pagi tuh dimandikan, dijemur di luar. Nah, setelah dijemur kering, kalian simpan di sini seharian, teman-teman. Nah, kayak gini. Setelah sudah seharian, kalian masukkan lagi ke dalam kandang. Target ya, teman-teman, 1 bulan itu udah bisa jamin poma. Kalau saya biasanya 1 minggu, teman-teman. Nggak perlu memakan waktu yang lama. Mungkin karena saya juga di sini banyak merpati. Jadi ada merpati yang saya lepas juga, mungkin dari situ juga bisa terpengaruh. Tetapi kalau kalian merpatinya cuma 1, usahakan merpatinya ini selalu kenyang, teman-teman. Jangan sampai kelaparan. Nah, usahakan juga tenang begini. Nah, ini lakukan selama 1 minggu. Seperti ini, mandi setiap hari 1 minggu. Setelah dikasih makan, kasih minum di sini, sudah selesai, kalian masukkan kembali. Nah, keesokan harinya kalian ulangi lagi sampai 1 minggu. Nah, setelah itu, setelah sudah 1 minggu, tahapan berarti yang keempat. Yang keempat, kalian pindahkan seperti ini lagi, lakukan seperti ini. Cuman agak di luar, agak jauh, teman-teman. Jadi bisa di luar sana, di halaman. Nah, kayak saya kan, saya contohin saja ya. Boleh juga nggak seperti ini, nggak apa-apa. Kalian jemur, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi setelah dimandikan, terus sudah kering, kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, saya contohkan di sini. Nah, ini di luar kandang. Nah, di sini. Nah, tempat penjemuran kan saya di sana, teman-teman, di bagian luar. Nah, kalian bisa lakukan taruh di sini nih, teman-teman. Tuh, jadi agak jauh dari kandang. Ini tujuannya untuk mencium lingkungan kandang. Nah, kan seperti ini tuh. Oke. Nah, tadi tahap sana 1 minggu, di sini pun 1 minggu. Lakukan seperti ini dari sore hari sampai maksud saya dari pagi hari sampai sore hari, lakukan seperti ini tuh. Dia biasanya ngeremis. Kalau kalian nggak punya kayak gini, pakai kandang atas bawah juga boleh. Tapi saya sarankan pakai kurungan ayam seperti ini. Nah, lakukan juga selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, proses ya, tahap. Kita lakukan lagi. Oke, kita pindahkan lagi. Sip. Nah, boleh. Nah, agak jauhan sedikit ke sini. Ini masih di dalam lingkungan kandang. Seperti ini. Nah, ini dari sini ke kandang tempat dia istirahat itu kelihatan dari ke sana. Tuh. Lakukan juga selama 1 minggu. Jadi cukup ya, teman-teman. Itu sampai berarti memakan waktu 3 minggu atau 1 bulan. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah itu ingat, teman-teman, pemandian harus tetap kalian lakukan ketika merpatinya itu liar ya, atau tidak jinak. Nah, setelah itu kalian lepaskan di awal yang pertama kalian lakukan seperti ini. Boleh dilepaskan, nanti biasanya masuk ke dalam kandang. Nah, besoknya kayak gitu lagi. Lakukan terus. Yang tahap pertama itu pelepasan setelah sudah dapat 1 bulan atau 3 minggu. Lakukan di sana. Setelah merpatinya itu mampu masuk ke dalam kandang, biasanya itu agak lama masih di sekitaran kandang, nggak apa-apa, kalian lakukan terus. Nah, setelah sudah 1 minggu lagi, lakukan 1 minggu lagi. Nah, terus kalian pindah lagi ke situ yang tadi tempat kedua, lakukan di situ. Terus lepas, kita tunggu masuk atau tidak. Nah, usahakan ketika mau melepas jangan dikasih makan dulu, biarkan suruh lapar, teman-teman. Jadi biasanya nanti masuk ke dalam kandang. Nah, kandangnya itu kita siapkan makan atau beri jagung di dalam kandangnya. Itu pun kalian lakukan di tempat yang kedua selama 1 minggu. Nanti dia terbiasa masuk ke dalam kandang. Nah, setelah itu sampai 1 minggu. Nah, baru kan di sini nih. Di sini pun sama, teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, udah nyampe ke sini. Berarti ini minggu ke-6 nih. Kalau ke sini minggu ke-6.
kalian lepaskan setelah di sini udah berdiam, suruh adaptasi, melihat lingkungan di sekitar. Walaupun udah tahu rumah di sana, tapi tetap kita harus melakukan adaptasi lingkungan seperti ini. Nah, setelah sudah nyaman, kurang lebih 1-2 jam kalian begini kan, kalian boleh lepas. Ini masih jarak, masih deket nih. Tapi tahap yang pertama itu di minggu yang keempat kalian harus lakukan dulu di dalam lingkungan kandang, terus maju. Nah, ini sudah minggu ke-6, jadi hampir 2 bulan nih. Setelah udah hampir 2 bulan seperti ini, nah kalian boleh lepas nih di sini. Kalian juga sama lakukan nih. Jadi biarkan merpatinya di sini dulu ya, dari pagi, umpama ini nggak ada panas, dari pagi sampai sore. Nah, ketika sore hari kalian boleh lepas seperti ini nih. Saya contohkan ketika sudah benar-benar ini poma, teman-teman, udah tahu dari step yang tadi kalian lakukan. Setelah nyampe ke sini nih, ini kan baru nih, ini mah udah terbang tadi. Jadi saya itu sebelum saya terbangkan jauh, saya udah lakukan ini dulu, teman-teman, selama kurang lebih ya 2 bulan. Cuman saya itu prosesnya cepat. Jadi kita belajar memahami merpatinya. Kalau kalian sudah paham dengan merpatinya, itu biasanya tidak memakan waktu sangat lama. Saya cukup 1 minggu sudah bisa poma. Nah, ini buat kalian antisipasi, barangkali kalian tidak punya merpati lain, dikhawatirkan terbangnya ke atas. Nah, itu bisa bahaya, teman-teman. Tapi kalau kalian sudah melakukan di minggu keempat, di minggu kelima, insya Allah ini nggak bakalan jauh-jauh. Setelah sudah sampai sini, ini juga kalian lakukan selama 1 minggu juga. Jadi ini hari pertama kalian lakukan dari pagi sampai sore, terus kalian lepas seperti ini. Tuh, biasanya nggak mau langsung terbang seperti itu tuh. Karena ini sudah poma ya, teman-teman, sudah tahu lingkungan sini ya. Jadi seperti ini. Kalau biasanya kalau lagi terapi untuk biar poma, itu biasanya langsung ke kandang. Karena ini sudah poma, terus juga posisi lagi mengerami telur. Jadi seperti ini. Tapi tenang, teman-teman, kalau sudah melakukan tahap pertama di minggu keempat dan minggu kelima, itu biasanya dia udah hafal tuh jalur-jalurnya ke sana tuh. Perhatikan merpati posnya tuh. Ini mau masuk nih. Tuh. Nah. Tuh. Dan insya Allah biasanya itu ketika sore hari kalian ngelepasinnya sore hari ya. Jadi dia itu nggak ada pikiran untuk pergi jauh atau ngawang. Kalau yang itu tuh lagi cari bebatuan biasa itu mah. Nah, tuh kan masuk. Oh enggak nih. Tuh, biarkan seperti ini tuh. Insya Allah itu akan cepat poma. Nanti keesokan harinya setelah ini udah masuk kandang, biasanya sore hari masuk kandang, terus kalian lakukan lagi cara yang sama, langsung ke sini. Jadi kan ini tahap terakhir nih, 2 bulan. Nah, 2 bulan itu sudah bisa poma seperti ini. Kalau saya ini udah tahu nih, saya lempar pun udah tuh, udah poma ini. Ini lagi mengerami telur tuh. Nah, itu kan merpatinya udah poma, jadi tenang. Tapi kalau biasa dalam melakukan penanganan poma atau mau kita pomahin, ya jadi kayak gitu. Nah, ini simpennya juga di kandang seperti ini, teman-teman tuh. Ini paling atas nih. Nah, itu biasanya merpati saya itu ngawang, muter-muter. Ini lagi bertelur. Nanti juga sore ketika waktunya makan, dia akan masuk lagi ke dalam. Nah, ingat posisi kandang harus selalu terbuka seperti ini. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu dulu ya cara pomahin merpati yang sudah dewasa. Kalian juga bisa cek video saya itu beli sudah dewasa. Jadi jangan khawatir jika kalian punya merpati yang sudah dewasa, khususnya merpati pos, memang itu agak butuh proses seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk melepaskan, karena biasanya kalau kalian tidak melakukan step yang tadi saya berikan atau yang saya jelaskan, nah itu alhasil merpati kalian bakalan kabur ke pemilik awalnya. Jadi caranya lakukan seperti itu terus, nikmati prosesnya. Nanti kalian akan merasakan hasilnya seperti merpati pos saya. Jadi saya udah banyak pomahin, kurang lebih 5 merpati pos dewasa, dan itu semuanya alhamdulillah poma. Jadi caranya cukup mudah dan simple. Jadi kita nggak khawatir lagi kalau kalian melakukan cara yang tadi, insya Allah itu merpatinya akan poma. Oke teman-teman, mungkin segitu saja tips dari saya, cara pomahin merpati pos yang sudah dewasa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.
Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.